Ya, baik. Kali ini kita akan membahas tentang eh, dasar daripada pemidanaan atau landasan atau pembenaran daripada pemberian hukuman atau pemberian sanksi berupa pidana kepada seseorang. Jadi, dalam hukum pidana itu sudah pasti mengandung sanksi hukum pidana berupa penestapaan melalui hukuman penjara, kurungan, yang tujuannya itu untuk memberikan penderitaan atau nestapa kepada si pelaku kejahatan. Nah, di hukum pidana itu kita mengenal ada beberapa teori yang menjadi eh, dasar pembenaran negara itu, sehingga negara itu dapat menjatuhkan pidana atau hukuman kepada seseorang. Jadi kita mulai dari teori yang paling awal itu adalah dikenal dengan teori klasik. Teori klasik itu ada tiga teori atau pendapat dari beberapa tokoh atau aliran hukum pidana, aliran klasik. Yang pertama yaitu teori pembalasan atau teori absolut. Teori absolut ini menitik beratkan pada kejahatan itu sendiri. Jadi pemberian hukuman itu dianggap sebagai pembalasan atas kejahatannya. Yang kedua adalah teori tujuan. Teori tujuan ini merupakan kritik terhadap teori pembalasan. Jadi menurut mereka dasar untuk memberikan penjatuhan pidana itu bukan pada pembalasan, tapi lebih kepada tujuannya. Teori tujuan ini juga dikenal dengan teori relatif atau relatif teori. Dan yang ketiga adalah teori gabungan antara teori absolut atau teori pembalasan dan teori tujuan atau teori relatif. Nah, dalam teori absolut ini, teori pembalasan itu ada beberapa tokoh atau ahli hukum yang memberikan argumentasi kenapa negara itu dapat memberikan penjatuhan hukuman kepada seseorang. Yang pertama, tokoh yang bernama Immanuel Kant. Jadi, menurut Immanuel Kant, ini pemberian hukuman itu adalah suatu pemberian hukuman itu dinilai secara etis. Jadi penjatuhan hukuman secara etis maksudnya di sini adalah penjatuhan hukuman itu dari sudut pandang masyarakat memang perlu diberikan karena perlu diberikan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi ketika seseorang melakukan kejahatan, maka masyarakat memandangnya kejahatan tersebut harus diberikan balasan dengan pemberian hukuman, sehingga Immanuel Kant ini pendapatnya lebih menitik beratkan kepada pandangan dari masyarakat atau yang dikenal dengan penjatuhan hukuman etis, secara etis. Yang kedua, ada juga pendapat dari Hegel. Hegel itu dia mendasarinya pada dialektika. Dialektika itu maksudnya, jadi ketika ada pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan itu diistilahkan dengan onreh atau melawan hukum, itu juga harus dilenyapkan. Jadi kejahatan itu harus dilenyapkan dengan cara onreh pula. Jadi melenyapkan suatu perbuatan yang melawan hukum itu atau onreh harus dengan onreh juga.
dengan melawan hukum juga terhadap si pelaku agar masyarakat merasa puas. Nah, oleh Hegel ini, teori Hegel ini dikenal juga dengan teori dialektika. Yang ketiga itu ada juga dari Jean Rousseau dan Hugo de Groot. Hugo de Groot ini dan Jean Rousseau, mereka kurang lebih pendapatnya begini. Jadi di masyarakat kita, setiap manusia itu memiliki hak dan kebebasan di dalam suatu negara. Nah, kebebasan dan hak setiap orang itu harus dibatasi. Jika tidak dibatasi, maka sudah pasti akan timbul kekacauan. Nah, cara pembatasannya itu adalah, jadi setiap orang itu memberikan sebagian haknya atau kebebasannya itu kepada negara untuk dibatasi. Jadi di sini negara itu diberikan mandat atau kewenangan oleh warga negara untuk memberi penjatuhan hukuman apabila mereka melakukan suatu kejahatan. Jadi itu adalah konsep yang dibangun oleh Jean Rousseau. Itu Jean Rousseau juga teori ini juga dikenal dengan teori kontrak sosial. Jadi setiap masyarakat itu, setiap anggota masyarakat melakukan suatu kesepakatan bersama untuk menyisihkan sebagian haknya atau kebebasannya itu untuk dikekang oleh negara agar terciptanya ketertiban hukum atau ketertiban umum yang dituju bersama, seperti itu. Karena kalau tidak ada pembatasan, maka akan timbul kekacauan, sudah pasti. Jadi itu dasar daripada teori beberapa pendapat atau pandangan dari para tokoh yang menganut teori pembalasan. Nah, sedangkan teori relatif atau teori tujuan itu menitik beratkan pada tujuan daripada penghukuman itu. Nah, hukuman ini mereka tidak menerima jika hukuman itu hanya semata-mata membalas dendam saja atau membalas apa yang dilakukan oleh si pelaku saja. Karena menurut mereka ini penghukuman itu harus ada tujuannya. Jadi di sini ada yang kita ketahui ada dua, yaitu tujuan untuk mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi. Yang pertama itu teori prevensi umum. Prevensi umum itu dia bertujuan untuk, jadi penjatuhan hukuman itu bertujuan untuk menakut-nakuti masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan kejahatan yang dicantumkan di dalam undang-undang. Jadi ada dalam sebuah rumusan delik misalnya itu ada ancaman hukumannya. Nah, dengan tujuan dicantumkannya ancaman hukuman itu adalah agar masyarakat itu tidak melakukannya atau telah dicegah lebih dahulu dengan ancaman atau sanksi yang diancamkan di dalam rumusan delik tersebut, sehingga tidak dilakukan oleh masyarakat apa yang dilarang maupun apa yang diperintahkan di dalam undang-undang. Teori ini berasal dari Feuerbach ya, dari Feuerbach dengan konsep psikologi Zwangnya. Jadi Feuerbach itu mengatakan bahwa tujuan dicantumkannya ancaman hukuman di dalam suatu rumusan delik itu adalah untuk bagaimana supaya mencegah masyarakat umum tidak melakukan kejahatan yang dicantumkan tersebut di dalam undang-undang. Selanjutnya, tujuan yang kedua adalah prevensi khusus. Prevensi khusus ini lebih kepada si pelaku kejahatannya itu sendiri. Nah, ketika seseorang melakukan kejahatan, maka si pelaku kejahatan ini oleh penganut teori prevensi khusus ini
harus apa namanya, jatuhi hukuman yang bertujuan agar dia tidak melakukannya lagi di kemudian hari. Seperti itu. Jadi tujuannya adalah lebih kepada si pelaku kejahatan. Nah, yang ketiga teori gabungan. Teori gabungan ini tentu saja merupakan gabungan daripada teori absolut atau pembalasan dengan teori relatif atau teori tujuan tadi. Nah, itu teori klasik ya, teori pemidanaan atau penjatuhan hukuman yang klasik. Kemudian ada juga teori pemidanaan atau penjatuhan hukuman yang kita anut sekarang, yang istilahnya teori modern. Jadi teori klasik itu dia lebih individualistis karena teori klasik ini lebih menekankan kepada perlindungan terhadap individu, karena hukum pidana klasik itu lahir dari pada masa ketika raja-raja itu berkuasa secara absolut, sehingga pemberian hukuman itu harus atas keinginan raja semata. Jadi seperti itu. Jadi karena raja-raja itu kekuasaannya absolut, sehingga dengan hukum pidana ini terdapat pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan absolut tersebut. Jadi teori klasik ini lahir pada saat revolusi Prancis. Dahulu pernah terjadi suatu peristiwa yang cukup besar sehingga mendasari orang-orang waktu itu untuk mencari jalan agar kekuasaan absolut ini harus dibatasi dan kepentingan individual yang harus diperhatikan. Waktu itu terdapat seseorang yang bernama Jean Calas di Prancis. Dia dihukum mati waktu itu. Kemudian ternyata setelah dia dihukum mati, terdapat bukti bahwa dia itu sebenarnya bukan seorang pembunuh seperti yang telah dituduhkan, tapi karena pengadilan telah menjatuhkan hukuman mati kepada dia dan hukuman tersebut telah dilaksanakan, sehingga si Jean Calas ini tidak bisa dihidupkan kembali. Nah, waktu itu Voltaire mengajukan kalau sekarang itu namanya peninjauan kembali, semacam peninjauan kembali atau upaya hukum luar biasa terhadap putusan tersebut, yang pada akhirnya putusan tersebut menyatakan bahwa si Jean Calas ini tidak bersalah, seperti itu. Jadi si Jean Calas ini yang sudah terlanjur dihukum mati, kemudian ternyata dikoreksi oleh peradilan peradilan PK bahwa si Jean Calas ini tidak bersalah. Nah, di situ timbul kegemparan, sehingga tuntutan-tuntutan untuk melindungi kepentingan individu dan di satu sisi juga membatasi kekuasaan absolut itu benar-benar masif, dan timbullah hukum pidana yang klasik itu, yang salah satu asas yang paling kita kenal saat itu adalah asas legalitas. Asas legalitas inilah yang yang paling penting dalam hukum pidana klasik waktu itu, karena hukum pidana itu atau pemidanaan itu baru bisa diterapkan ketika sudah ada undang-undang tertulis sebelumnya yang mengaturnya dan mengancamnya dengan dengan sanksi pidana seperti itu. Jadi sebelum ada aturan itu, maka tidak boleh dijatuhkan
sanksi pidana kepada seseorang. Jadi kurang lebih seperti itu dasar-dasar kenapa penjatuhan hukuman itu dicari oleh orang-orang, sehingga terbitlah beberapa teori yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian di dalam hukum pidana modern, aliran klasik itu mulai ditinggalkan karena aliran klasik terlalu individualistis, sehingga di dalam hukum pidana modern itu pemidanaan atau penjatuhan hukuman itu dititik beratkan bukan pada personal atau individu, tetapi kepada ketertiban umum. Nah, jadi ketertiban umum lah yang dilindungi, yang menjadi dasar penjatuhan hukuman pidana kepada seseorang. Yang itulah yang dianut oleh hukum pidana modern saat ini. Baik, kurang lebih seperti itu pembahasannya. Terima kasih.